Insan Cendekia Indonesia, tidak sedikit siswa yang berceloteh bahwa proses pembelajaran terkesan membosankan, bahkan menjadi beban. Kurangnya kreativitas guru di dalam mengemas proses pembelajaran disinyalir menjadi akar permasalahan pendidikan kita. Peran strategis pengawas diperlukan sesuai dengan Permendikbud nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kredit. Pengawas memiliki tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi strategis membangun budaya mutu dan kinerja sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, sehingga mampu meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada student well-being. Selain itu, peserta didik harus mampu dan cakap di dalam penggunaan keterampilan abad 21, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Mari kita kupas rangkaian kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan bersama saya Nur Badriah, calon pengawas sekolah Provinsi Banten yang berasal dari SMA Negeri 5 Cilegon dan juga penulis, motivator, dan penggerak literasi Indonesia. SMA Negeri 5 Cilegon yang terletak di Jalan Sunan Bonang, Kampung Duku, Kecamatan Ciwandan ini adalah sekolah yang dikelilingi perusahaan industri. Karenanya, sejak berdiri tanggal 17 April 2006, SMA Negeri 5 Cilegon berkomitmen peduli lingkungan dengan menggandeng dunia usaha dan industri. Melaksanakan program Adiwiyata hingga kini meraih predikat sekolah Adiwiyata nasional dan mandiri. Dengan visi beriman, bertakwa, berkualitas, mandiri, dan berwawasan global, menjadikan SMA Negeri 5 Cilegon berkomitmen dalam menjalankan 5 budaya sekolah, yaitu tadarus, infak, duha, peduli lingkungan, dan literasi, dengan karya bukunya yang sudah tidak diragukan lagi. Lingkungan belajar yang bersih, nyaman, dan jauh dari pusat keramaian menjadikan suasana belajar lebih kondusif, dengan 44 orang guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya dan 50% bersertifikat pendidik. Meskipun sekolah ini tergolong baru, namun prestasi akademik dan non-akademik sudah banyak dikumpulkan. Status sekolah yang terakreditasi A diharapkan mampu memenuhi 8 standar nasional pendidikan dan mewujudkan students well-being sesuai harapan pendidikan Indonesia. Bukan tanpa alasan, SMA Negeri 2 Pandeglang dipilih menjadi sekolah magang 2. Warga sekolah yang ramah dan suasana belajar yang menyenangkan membenarkan kalau sekolah ini banyak mengantongi segudang prestasi. Ditambah lagi, diamanahi sebagai sekolah penggerak di tahun 2021 ini. Dengan visi mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kritis, kreatif, unggul dalam iptek, serta berwawasan lingkungan, berhasil mencapai hingga 60% lulusan yang masuk perguruan tinggi. Dengan rasio 66 orang guru dan 1.219 siswa, menambah semangat SMA Negeri 2 Pandeglang untuk menjadi rujukan program sekolah penggerak. Supervisor teman sebaya adalah sistem supervisi akademik yang dilakukan secara berkala di SMA Negeri 2 Pandeglang. Berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik menjadikan SMA Negeri 2 Pandeglang sekolah pilihan pertama dalam PPDB tiap tahunnya. Ada 6 kegiatan dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. 1. Pembinaan guru melalui supervisi akademik. 2. Pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. 3. Pelaksanaan penilaian kinerja guru. 4. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 5. Penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, supervisi akademik harus dilakukan agar terwujud pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Supervisi dilakukan terhadap 3 guru mata pelajaran, PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Geografi, dan Kimia, serta 1 guru bimbingan konseling. Pembelajaran dilakukan secara terbatas, mengingat sekarang masih masa pandemi. Supervisi akademik secara berkala akan meningkatkan kinerja guru secara profesional. Dengan membentuk tim penilai kinerja guru, kepala sekolah dapat mengevaluasi kinerja guru setiap tahunnya. Dalam melaksanakan simulasi penilaian kinerja kepala sekolah, calon pengawas berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah. Komponen penilaian dalam PKKS terdiri atas 6 komponen. Pertama, kompetensi kepribadian dan sosial. Kedua, kompetensi kepemimpinan dan pembelajaran. Ketiga, potensi pengembangan sekolah. 4. Kompetensi manajemen sumber daya. 5. Kompetensi kewirausahaan. Dan 6. Kompetensi supervisi pembelajaran. Hasil penilaian yang diperoleh dalam PKKS kemarin adalah 92,76 dengan predikat sangat baik. BIMLAT
Pembimbingan dan pelatihan dalam bentuk in-house training atau IHT dilaksanakan pada 25 sampai 27 November 2021 di SMA Negeri 5 Cilegon dengan tema perancangan variasi model pembelajaran berbasis digital bagi guru SMA Negeri 5 Cilegon. Tujuan diadakannya workshop ini adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam merancang variasi model pembelajaran secara digital. Hasil dari IHT ini adalah akan dijadikan acuan menyusun proposal penelitian tindakan sekolah atau PTS. Judul proposal PTS ini adalah peningkatan kompetensi guru dalam perancangan variasi model pembelajaran berbasis digital. Melalui workshop, diharapkan guru akan mendapatkan pengalaman lebih banyak tentang cara merancang variasi model pembelajaran berbasis digital, sekaligus melatih guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan pembelajaran. Kegiatan peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah di Sekolah Magang 2, yaitu di SMA Negeri 2 Pandeglang. Kegiatan ini menggali informasi terkait supervisi akademik dan manajerial yang sudah dilakukan Sekolah Magang 2. Berdasarkan serangkaian kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, praktik-praktik yang dilakukan calon pengawas sekolah dalam pelaksanaan RTLTP ini sangat memberikan manfaat bagi calon pengawas sekolah. Kedua, tugas yang dilaksanakan calon pengawas sekolah dalam pelaksanaan RTLTP dapat membuka wawasan pemikiran secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berkualitas, menarik, dan menyenangkan atau students well-being. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Rosmawati, guru BK SMA Negeri 5 Kota Cilegon. Setelah mendapatkan pembinaan dari Bu Nur Badriah, sekarang saya melakukan model layanan dan pembinaan berbasis digital. Terima kasih banyak bimbingannya Bu Nur Badriah. Saya Serlia Briliani, siswi SMA Negeri 5 Cilegon, merasa sangat senang belajar dengan Ibu Nur Badriah karena pembelajarannya sangat bersifat interaktif, aktif, dan menyenangkan. Kami jadi lebih paham ilmu pengetahuan dan terampil dalam penggunaan teknologi. Terima kasih, Ibu. Demikian tadi pengawasan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Moto dari saya, dengan hadirnya pengawas, pembelajaran jadi berkualitas dan bermanfaat.